Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Qawaid Qur'aniyah. Masuk kita pada kaidah Al-Qaidatu Al-Hadiyatu Asyarah, kaidah yang ke-11, yang berbunyi wala yuflihus sahiru haitsu ata. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Wala yuflihus sahiru tidak akan mendapatkan kemenangan. Ya, siapa? As-sahiru, penyihir, haitsu ata, dimanapun. Jadi dimana-mana ya, yang namanya dukun sihir itu pasti kalah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan kepada kita sebuah kaidah yang sangat penting, yang mana kaidah ini adalah petikan dari ayat yang ke-69 surah Toha. Jadi secara singkat, pada ayat yang ke-69 surat Toha itu diceritakan tentang, kalau boleh kita katakan, pertarungan ya, atau pertempuran yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam yang membawa mukjizat berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun yang membawa sihir. Nah, jadi ada istilah mukjizat, ada istilah sihir. Dua-duanya ini sama-sama peristiwa yang luar biasa. Jadi mukjizat itu ya luar biasa, sihir itu ya luar biasa. Nah, akan tetapi meskipun sama-sama khariqul adah istilahnya, ya, luar biasa, tetapi mukjizat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan sihir ini ya, berasal dari istikhdamul jinni wasyayatin, ya, berasal dari bantuan jin atau bantuan syaitan. Nah, kaidah ini mengingatkan kita terutama pada zaman sekarang ini. Ini harus disebarluaskan kepada masyarakat. Ya, kenapa? Karena kelihatannya terutama pada zaman kita sekarang ini, ya, praktek-praktek sihir ini semakin ramai, ya, semakin banyak peminatnya. Ya. Jadi pertama kita harus memahami dulu sedikit, mungkin kita jelaskan tentang apa itu sihir itu. Jadi kata-kata sihrun itu dari sahiro yasharu sihron. Maknanya itu
tipu daya yang mempesona. Jadi ada tipu daya yang menarik perhatian orang. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa sihir itu adalah aktivitas yang tidak normal. Aktivitas yang tidak normal. Artinya tidak normal itu tidak logis, ya, antara apa yang dilakukan dengan akibat yang terjadi. Ya, contohnya ada orang yang menusuk-nusuk boneka atau menusuk-nusuk objek tertentu, lalu kemudian orang yang disihir ini benar-benar bisa merasakan bahwa seakan-akan tubuhnya ini ditusuk-tusuk. Padahal kalau kelihatan itu apa hubungannya? Ya. Bahkan mungkin yang menyihir ini dengan yang disihir jaraknya mungkin ratusan bahkan ribuan kilometer, tapi bisa terasa. Ya, sehingga dikatakan bahwa ini tidak normal, tidak logis. Ya, dengan bacaan-bacaan tertentu. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai mantra-mantra atau jampi-jampi. Ya. Atau benda-benda atau sesaji-sesaji tertentu, ya, untuk berbagai tindakan yang tercela. Ya. Seperti menyakiti, mengganggu, bahkan sampai menghilangkannya nyawa. Nah, kira-kira sihir itu seperti itulah gambarannya itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang ini mudah terjerumus di dalam sihir atau praktek perdukunan lah. Nah, ini nanti termasuk ada yang disebut sebagai kahin. Nah, kahin ini orang yang mengklaim atau mengaku memiliki pengetahuan tentang apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini istilahnya itu kahin. Ya, atau mengaku mengetahui isi hati orang. Ya, mengetahui isi hati orang, bisa membaca isi hati orang. Nah, ini namanya kahin. Ada juga yang disebut dengan arraf. Arraf ini biasanya dia ini khusus untuk barang-barang yang hilang. Nah, jadi biasanya dia punya dia punya pembisik-pembisik ketika ada barang yang hilang atau ada orang yang hilang. Nah, lalu kemudian dia menyebutkan dengan melalui media-media tertentu. Kadang-kadang yang pernah saya saksikan itu melalui media air. Jadi ada air di baskom dan dia merapal-rapal atau membaca mantra-mantranya, lalu kemudian seakan-akan ditampakkan kepadanya itu benda yang hilang atau orang yang hilang itu di air baskom itu. Ya, itu namanya arraf. Ada juga yang disebut dengan munajjim atau ahli nujum. Nah, ini orang yang meramal. Orang yang meramal mengobati dengan menggunakan astrologi atau ilmu perbintangan. Ya, ini biasanya yang zodiak-zodiak itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada juga sahir. Ya, jadi ini penyihir. Nah, itu yang tadi yang kita katakan bahwa penyihir ini orang yang mengklaim bisa membantu untuk menyelesaikan masalah seseorang melalui ritual-ritual atau praktek-praktek yang tidak masuk di akal, tidak logis. Nah, ini yang sebenarnya dari dulu ini sudah ada, dari dulu. Jadi sudah sangat tua ini yang namanya praktek perdukunan, praktek sihir ini dari dulu sekali. Ya. Bahkan sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini memang rata-rata orang-orang yang berprofesi sebagai dukun sihir atau peramal ini memang ampuh-ampuh.
Ya, kenapa? Karena sebelum Nabi diutus, ya mereka punya apa namanya ini? Mereka nih punya keleluasaan untuk mendapatkan informasi dari langit. Ya, karena ada istilah al-mustarikus sam'ah. Jadi ada pasukan iblis itu berupa setan-setan yang memang secara khusus ditugaskan untuk mencuri informasi dari langit tentang apa yang akan terjadi. Nah, itu sebelum masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka punya akses ini leluasa. Ya, tapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka setan itu tidak lagi leluasa mencuri berita dari langit. Kenapa? Karena ada panah-panah api. Ya, ada panah-panah api, ada ar-rujum, rujuman lisyayatin. Ada panah-panah api yang ditembakkan kepada para pencuri-pencuri berita ini. Nah, sehingga seringkali mereka ini tidak sempat menyampaikan berita yang mereka curi dari langit itu kepada dukun yang menjadi partnernya itu. Ya, sudah kena tembak, nah, hanya ada yang mati. Meskipun ya ada satu atau dua yang lolos, nah, tetapi seringkali kemudian setan ini menambah-nambahi berita yang ia sampaikan itu dengan 100 kebohongan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari seperti itu. Jadi dia bawa berita satu kemudian ditambah-tambahi dengan 100 kebohongan. Dan inilah yang akan sampai kepada orang yang meminta ramalan kepada dukun. Nah, yang perlu kita, nah, kenapa kemudian manusia ini bahkan tidak mengenal level pendidikan, ya, makanya orang pintar sekalipun, doktor, profesor, ini kadang-kadang tidak bisa menghindarkan diri dari yang namanya praktek perdukunan ini, karena memang khuliqal insanu min ajal. Nah, ini disebutkan, para ulama kita sebutkan manusia itu punya tabiat suka yang instan-instan, ya, maunya itu cepat, ya. Kemudian ingin langsung melihat hasil, nah, tidak mau menikmati proses, sehingga kemudian ketika ada yang menawarkan jalan bahwa oh ini bisa cepat, ya, maka kemudian disitulah digunakan oleh setan untuk menyemarakkan, menyuburkan praktek-praktek perdukunan ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, namun sekarang ini ada banyak istilah yang seringkali kita dengarkan, ya. Nah, kadang kita mendengar ada orang yang disebut orang pintar. Nah, itu ada orang pintar di sana. Bukan berarti sekolahnya tinggi, ya, tapi dikatakan pintar itu karena konon kabarnya dia bisa tahu itu hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kadang juga disebut paranormal, ini paranormal, atau ahli spiritual, kadang ahli metafisika, kadang juga dipanggil kiai. Nah, itu. Jadi antara kiai alim dengan kiai dukun ini beda-beda tipis. Beda-beda tipis ini kalau kita tidak hati-hati, ya. Nah, kemudian praktek-praktek seperti ini ada dua macam. Ada yang murni penipuan, jadi ada yang murni trik penipuan. Nah, tentu kita sudah sering mendengarkan atau menyaksikan ini. Jadi ada yang terbongkar triknya, ya. Ada yang konon mengobati orang dengan sebilah keris. Nah, ini keris ini disebut keris petir, ya, karena ada apa namanya, kayak nyetrum itu, ada seret-seret begitu. Nah, jadi orang kemudian percaya.
Jadi bodohnya kemudian dukun ini karena dipiralkan. Kemudian ada orang yang tengok videonya, akhirnya terbongkarlah bahwa ternyata itu kris mainan. Banyak dijual di Shopee. Tapi orang sudah kadang tertipu. Tapi yang mengherankan adalah sudah terbongkar penipuannya, masih juga banyak orang yang percaya. Jadi betul-betul kita tidak bisa melogikakan ini bagaimana. Ya, seperti itu. Ya. Dan semakin percayalah kemudian orang ini ketika trik-trik ini kemudian dibalut dengan rapalan-rapalan yang berbahasa Arab, apalagi kalau bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, ini kita ini kan mudah sekali, wah bagus di situ. Kenapa? Al-Quran juga nak baca. Nah, ini kata-kata ini. Al-Quran juga nak baca. Padahal kadang-kadang bacaan Al-Quran ini hanya kamuflase untuk menutupi ya tipuannya, ya, untuk menutupi triknya. Dia pakai baca, ditambah lagi dengan panjang juga lah jenggot nih, pakailah serban nih, pakailah jubah nih. Nah, tentu kita masih ingat yang pernah viral sekali beberapa waktu yang lalu, kasus penggandaan uang ini. Ya, siapa? Kiai Kanjeng ya. Kiai Kanjeng. Dimas Kanjeng ya. Ya Dimas Kanjeng ini, wah, masya Allah. Sampai profesor-profesor, doktor-doktor ini banyak yang percaya kepada dia. Ya, kita lihat pakaiannya seperti apa. Kemudian kalau beraksi ini ada orang-orang tua ini 9 atau 10 yang didudukkan di belakang. Oh ya, mereka ini katakanlah penampilannya seperti syekh. Kemudian tasbihnya besar, kerjaannya itu berzikir. Nah, inilah yang kemudian dosanya ini yang paling besar sebenarnya di situ. Sihir itu sendiri sudah dosa besar, menipu orang itu sendiri sudah dosa besar. Akan tetapi yang lebih besar daripada itu adalah menipu orang dengan menggunakan atribut-atribut agama. Nah, itu sudah. Nah, jadi ada yang tipuan. Nah, ada juga yang memang punya hakikat. Maksudnya betul-betul ada hakikatnya, bukan tipuan. Nah, jadi dia menyihir orang, orang ini kemudian sakit betul. Dia mengguna-gunai orang, orang ini kemudian mati betul. Itu ada juga yang memang ada hakikatnya seperti itu ada. Nah, tapi satu hal yang harus kita yakini adalah wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ini Allah sudah menegaskan kepada kita. Kamu itu ya, jangan kemudian mudah menjatuhkan keyakinanmu kepada para penyihir. Karena Allah sudah mengatakan bahwa penyihir itu dimanapun pasti kalah. Dimanapun pasti kalah, tidak akan menang mereka itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian muallif di sini dalam surah Al-Baqarah ya, jadi beliau sebutkan bahwa wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah ya. Dan tidaklah para tukang-tukang sihir itu ya bisa mencelakakan seseorang ya, bisa mencelakakan seseorang illa biiznillah ya, kecuali dengan seizin Allah. Bagaimanapun hebatnya itu, sihirnya itu tidak akan bisa mencelakakan seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, jadi mereka ini mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaqad alimu, dan sungguh para penyihir itu sangat mengetahui, lamanishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, bahwa siapa saja yang menggunakan sihir maka tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat, pasti celaka.
Wala bi'sa ma syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jadi sangat sangat buruklah ya perbuatan mereka itu, yakni menjual dirinya. Jadi menjual dirinya dengan sihir itu. Law kanu ya'lamun, andai mereka mengetahui. Jadi sihir ini biasanya umumnya ini bistikhdamil jinni wasyayatin. Jadi menggunakan bantuan jin, menggunakan bantuan syaitan. Tapi tentu jin dan syaitan ini membantu tidak gratis. Ya, tidak gratis. Ya, pasti ada konsekuensinya. Ya, dan kita tahu bahwa yang diinginkan oleh syaitan, yang diinginkan oleh iblis itu adalah bagaimana banyak teman mereka nanti di dalam neraka. Oleh karena itu kadang-kadang kita berbicara dengan orang-orang yang pernah mempraktekkan sihir kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bertaubat, diceritakan bahwa yang mereka lakukan sebagai syarat untuk jadinya sihirnya itu adalah hal-hal yang memang bisa memurtadkan seseorang. Ya, contohnya seperti menginjak-injak Al-Qur'an. Ya. Pokoknya intinya itu melakukan hal-hal yang menghina simbol-simbol syiar-syiar Islam. Ya. Mereka kadang membaca ayat ini dengan terbalik dari belakang ke depan. Ya. Atau menggunakan darah sesuatu yang najis, ya, lalu kemudian diteteskan pada lembaran-lembaran ayat-ayat tertentu. Ya. Jadi melumuri Al-Quran dengan najis. Nah, ini semua termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan orang ini murtad, keluar dari Islam. Memang seperti itu yang mereka lakukan dan itu prasyaratnya sehingga kemudian mereka ini bisa dibantu. Nah, jadi sekali lagi ini salah satu penyakit manusia ini yang artinya perlu kita waspadai adalah penyakit kita ini suka yang instan-instan. Ya, kalau sakit mau sembuh, mau cepat sembuh. Nah, sehingga dikatakan bahwa inna murural insan bihalatin mardiyatin so'bah, ya, bahwa sakit yang keras, ya, atau goncangan jiwa yang dialami oleh seseorang la yubihu lahu bihalin ayyarida hadhihi suqal kasidah. Ya. Ini tidak bisa dijadikan alasan oleh seseorang untuk kemudian mendatangi para penyihir, mendatangi para dukun, ya, untuk berobat. Ya, sesakit apapun, ya, jangan sampai kemudian kita ini jatuh berputus asa, ya, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kita berobat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bukannya sembuh. Ya, biasanya dukun itu, ya, kalau sudah sembuh, ya, nanti kamu potong ayam. Ya, ayamnya itu yang hitam semua, kukunya hitam, matanya hitam, ya, hitam semua. Ya, akhirnya sembuh. Nah, potong ayam betul. Tak lama kemudian kambuh lagi penyakitnya. Nah, datang lagi ke dukun. Nah, kayaknya ayam ini sudah tidak mempan lagi. Nah, nanti akhirnya apa? Minta kambing. Jadi dipotong kambing, sembuh betul, kasih kambing. Nah, tidak lama kemudian kambuh lagi penyakitnya, lebih parah lagi. Nah, ternyata kambing sudah tidak cukup lagi, minta sapi. Nah, inilah kalau kita ikuti ini alur permainannya ini, maka kita akan masuk lingkaran setan. Kita akan masuk lingkaran setan, tidak bisa kita keluar sampai mati, tidak bisa kita keluar. Kalau kita ikuti, karena memang mereka ini menjerumuskan manusia itu tahap demi tahap. Ini diganggu oleh jin. Nah, bahkan ini ada ini ada seorang paranormal dulu, dukun, ya, kemudian bertaubat.
Nah, dia cerita. Jadi triknya yang membuat orang itu banyak percaya kepadanya ini karena dia ini sholatnya tepat waktu. Nah, kalau pasien-pasiennya lagi banyak, termasuk pejabat-pejabat ini, tiba-tiba azan berkumandang, maka tanpa basa-basi dia langsung tinggalkan ini orang-orang lalu kemudian sholat. Jadi setiap azan langsung sholat, azan langsung sholat, azan langsung sholat. Jadi orang-orang ini banyak, wah, bagus ini, ya, banyak ustadz kalah. Ya, ya. Tapi ternyata itu adalah ulah khodamnya, jin yang membantu dia. Jadi dia itu kalau azan orang, dia cerita sendiri. Itu Ustadz kalau azan sudah dikumandangkan, saya belum berdiri untuk ngambil wudhu, itu saya disakiti itu sama jin saya itu. Disakiti. Nah calak nasiru nukruku. Jadi begitu azan saya langsung berdiri. Sebab kalau tidak saya disakiti. Nah itu triknya itu. Wah luar biasa ini Pak. Nah, jadi kita harus punya prinsip. Jadi jangan tertipu oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan. Nah, jadi kita harus punya prinsip bahwa la yuflihus sahiru haitsu ata. Penyihir itu tidak akan menang, tidak akan beruntung dimanapun. Nah, kalau kita harus optimis. Kalau kita sakit, kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, maka berobatlah dengan cara-cara yang normal, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa likulli da'in dawa, ya, fa idza usiba dawa'udda bar'a bi iznillah azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obat. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Nah, dan ketika penyakit ini bertemu dengan obat yang tepat, maka sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terakhir barangkali pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man ata arrafan wa sa'alahu an syai', ya. Siapa yang mendatangi peramal, kemudian bertanya tentang sesuatu, tentang hal-hal yang gaib, ya. Lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Bertanya saja. Kalau bertanya hal-hal yang gaib kepada peramal, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Itu resikonya ini Pak. Nah, itu kalau nanya. Kalau sampai percaya, nah man ata kahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul. Siapa yang datang kepada kahin, ya, tukang ramal, aw sahiran atau penyihir, kemudian peramalnya atau penyihirnya ini kemudian memberikan jawaban, begini, fasaddaqahu, lalu dia percaya, dia benarkan. Nah, apa resikonya apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka sungguh dia telah kufur, dia telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Syariat ini. Nah, jadi nanya saja tidak percaya, itu hukumannya sholat kita 40 hari 40 malam tidak diterima. Nah, kapan nanya terus percaya? Nah, ini hukumnya kufur. Ya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa teguh menjaga akidah dan keyakinan kita. Alaihissallahu bikafin abdahu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala cukuplah Allah bagi kita, cukuplah Allah bagi kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang subuh hari ini sempat saya ringkaskan, ya, dari karena lumayan panjang ini, jadi saya tidak bisa bacakan secara lengkap, cuma petikan-petikan, ya. Mudah-mudahan keterangan yang kita dengarkan bersama tadi ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita menjaga diri kita, keluarga kita,
dari praktek-praktek ya, sihir, praktek-praktek perdukunan dengan tujuan apapun ya, meskipun tujuannya baik, tapi jangan menggunakan sihir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.